Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu utawi iki iku nerangake adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku khamsatun 5. Wahya utawi khamsah iku dukhulul hasyafati mlebune hasafah fi farjin ing dalem farji. Perkara yang mewajibkan mandi wajib yaitu ada 5. Yang pertama yaitu masuknya hasafah atau farji, farjinya laki-laki kepada farjinya perempuan, itu aja. Yang kedua nuzulul mani, metune mani. Yang kedua yaitu keluarnya mani. Yang ketiga mautu muslimin, matine wong Islam, ghairi syahidin kang sakliyane mati syahid. Yang ketiga yaitu matinya orang Islam. Orang Islam kalau mati itu ya wajib dimandikan. Kalau tidak Islam ya tidak wajib. Kecuali yaitu matinya orang Islam dengan kondisi mati syahid, itu juga tidak wajib dimandikan, langsung dimakamkan, karena darahnya itu adalah darah sebagai saksi bahwa dia matinya itu dalam kondisi berjuang membela agama Islam, melawan orang kafir. Yang keempat al-haidu, haid, keluarnya haid bagi perempuan itu juga mewajibkan mandi. Yang kelima an-nifasu, nifas. Yang keenam al-wiladatu, ngelahirake. Yang kelima nifas. Kemudian yang keenam melahirkan, itu juga wajib. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku an-niyatu, niyat, nginda ghusli awali juz'in ing dalem nalikane masuh kawitane bagian minal badani kang tetep saking badan. Fardunya mandi wajib yaitu yang pertama niatnya yaitu ketika membasuh juz yang awal dari anggota badan atau bagian awal yang dibasuh itu dari semua juznya badan atau anggota badan. Yang kedua isolul ma'i, nekaake banyu ila jami'il basyarati maring sekabehe kulit, wamalan barang tahta sya'ri kang tetep ing dalem ngisore rambut, Yang kedua yaitu sampainya air pada atau kepada semua kulitnya badan, wama tahta sya'ri, dan kulit wama ini kulit yang ada di bawahnya rambut, entah itu rambut kepala, rambut yang ada di kumis atau janggut. Wa sunanul ghusli, ya ada 2 itu tadi fardunya mandi. Kemudian wa sunanul ghusli utawi pira-pira sunate adus, kesunatannya mandi iku kasiratun akeh.
Kalau kesunatannya mandi besar itu banyak. Minha iku setengah sangking kathiroh al istinja'u utawi cewok, wal nomor 2 al wudu qablahu ing dalem sadurunge adus. Yang ketiga adalku kosokan atau menggosok. Yang keempat al ibtida'u ngawiti bisyaki kelawan sak sigar atau sebagian al aimani kang tengen minal badani kang tetep saking badan. Yang kelima at-tatslitsu ngaping teloni. Yang keenam al muwalatu nuli-nuli, yaitu continue terusan. Yang pertama istinja cewok, yaitu membersihkan kotoran, terutama kotoran setelah buang air kecil dan besar. Dibersihkan dulu maksudnya, itu sunnah. Kalau nggak dibersihkan dulu ya nggak apa-apa, dibersihkan ketika mandi, itu berarti bersamaan ketika mandi, nggak apa-apa. Kalau dibersihkan dulu itu malah dapat kesunahan. Yang kedua wudhu dulu sebelum memulai mandi, itu juga sunnah. Kalau nggak wudhu ya nggak apa-apa. Yang kemudian nomor 3 menggosoki anggota-anggota yang dibasuh ketika mandi, itu digosok. Yang keempat memulai mandinya itu memulai dari bagian yang kanan dari badan, itu yang ada sisi kanannya itu didahulukan. Ya, kalau diambil keseluruhan ya bagian kanan itu didahulukan, kemudian baru bagian kiri. Yang kelima at-tathlis, yaitu membasuhnya ketika mandi itu 3 kali. Kemudian yang keenam nuli-nuli atau setelah membasuh anggota yang pertama, dari atas ke bawah itu secara berturut-turut, atau dari sini istinja, kemudian wudhu, kemudian menggosoki, kemudian dimulai dari anggota yang kanan, terus kemudian membasuhnya itu 3 kali. Syurutul ghusli utawi iki iku pira-pira syarate adus, wa makruhatuha lan pira-pira makruhe adus. Ini menerangkan tentang syarat-syaratnya mandi dan hal-hal yang makruh ketika dilakukan ketika mandi. Syurutu utawi pira-pira syarate adus iku syurutul wudhu'i, pira-pira syarate wudhu. Wa makruhatuha utawi pira-pira makruh adus iku makruhatul wudhu'i, pira-pira makruh wudhu. Ini maksudnya syarat-syaratnya mandi itu sama seperti syarat-syaratnya wudhu, di atas sudah dijelaskan. Kemudian makruhnya juga sama, makruhnya mandi itu juga sama dengan makruhnya wudhu, di atas juga sudah dijelaskan. As'ilatun. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi iki iku nerangake tayamum. At-tayammumu utawi kang aran tayamum, huwa hiya tayamum iku mashul wajhi, ngusap wajah atau rai, wal yadaini lan tangan loro, ngusap biturabin kelawan lebu tahurin kang suci, ngala wajhin ing atase cara, ngala wajhin ing atase cara makhsusin kang den temtokake, badalan kalih dadi ganti nganil wudhu'i saking wudhu,
wal ghusli lan adus. Tayamum, pengertian dari tayamum itu sendiri yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. Mengusapnya tadi biturabin dengan debu yang suci. Ala wajhin makhsusin, dengan cara yang ditentukan. Caranya bagaimana? Cara yang ditentukan bagaimana? Yaitu bentar. Ya. Caranya telapak tangan itu ditempelkan pada debu, kemudian dipindah debu itu pada wajah. Dari debu yang nempel di telapak tangan kanan itu ditempelkan atau diusapkan pada wajah bagian kanan, kemudian debu yang nempel di telapak tangan kiri itu diusapkan pada wajah bagian kiri, dan seterusnya. Itu maksudnya cara yang ditentukan. Dan itu semua tayamum itu sebagai ganti dari wudhu dan mandi besar, sebagai ganti, bukan sebagai cara sesuci yang utama, yang paling utama yaitu wudhu dan mandi. Kalau tidak bisa memungkinkan untuk wudhu dan mandi, itu baru diganti dengan tayamum. Itu maksudnya badalan itu. Asbabut tayamumi, utawi piro-piro sebab tayamum. Ya. Sebab-sebabnya tayamum itu apa saja? Yang pertama iku faqdul ma'i, sepine banyu. Yang kedua au khawfus ti'malihi, utawa wedi oleh anggunakake banyu. Yang ketiga awil ihtiyaju, utawa hajat ilaihi maring banyu, li'at si hayawanin, krono ngorongi hayawan, muhtaramin kang dimulyakake. Yang menyebabkan tayamum yaitu yang pertama tidak adanya air. Sepina air itu maksudnya tidak ada air. Karena tidak ada air untuk wudhu dan mandi, ya sebagai gantinya tayamum. Kemudian yang kedua, takut menggunakan air. Ada air tapi takut atau khawatir kalau menggunakan air itu sakitnya, karena dia sakit. Mungkin takut itu karena dia sakit, sakitnya itu tidak akan sembuh atau lama sembuhnya, itu juga diperbolehkan tayamum. Kemudian yang ketiga, ada air tapi air itu ihtiyaju ilaihi, sangat dibutuhkan. Yang membutuhkan siapa? Hayawan, hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan yang dalam keadaan sangat haus, kalau tidak segera diberikan minum dia akan mati. Atau yes, kehausan gitu aja, ngorong itu sangat haus, berarti kan air itu sangat dibutuhkan oleh hewan itu. Maka yang lebih diutamakan yaitu diberikan kepada hewan yang kehausan tadi, dan tidak jadi wudhu dengan air itu, maka diganti dengan tayamum. Surutu tayamumi, utawi kiku piro-piro syarat tayamum. Menerangkan tentang syarat-syaratnya tayamum, yaitu yang pertama al-bahthu, ambicoro. Al-bahthu ambicoro, nganil ma'i, saking banyu, qabla tayamumi, ing dalem sadurunge tayamum. Maksudnya bicara itu membahas atau mencari dulu. Jadi syaratnya ya dicari dulu airnya. Sebelum tayamum mencari air dulu, ada apa enggak, diusahakan dulu. Kalau sudah usaha kok tetap enggak ada air, baru diperbolehkan tayamum.
Yang kedua qasdu turobin, nejo lebu tohirin kang suci. Lahu kang iku tetep kedue turab ghubarun utawi bledug. Mencari, nejo itu maksudnya mencari debu yang suci, yang diperkirakan debu itu ada apa istilahnya, beleduk itu ya ketika terkena air, debu itu ada kelihatan apa namanya, yang seperti tepung itu loh, beleduk itu seperti tepung, intinya yang berdebu lah, yang berdebu. Kalau bahasa Indonesia berdebu sudah mewakili semuanya. Kalau bahasa Jawa maksudnya lebu itu ya masih umum, lemah. Kalau bahasa Jawanya lemah yang berdebu, kan ada lemah yang tidak berdebu ada. Yang ketiga atayamumu, tayamum ba'da dukhul wakti ing dalem sawise manjinge wektu. Nah, tayamumnya tadi syaratnya yang ketiga, yaitu setelah manjingnya atau setelah masuk waktu sholat. Kemudian yang keempat atayamumu tayamum likuli fardin maring saben-saben sholat fardu. Yang keempat syaratnya tayamumnya tadi dilakukan setiap akan melakukan sholat fardu. Jadi contohnya satu tayamum setelah sholat duhur itu tayamum kemudian melakukan sholat duhur. Lah untuk sholat yang asar nanti itu harus melakukan tayamum lagi. Fardhu tayamumi utawi iku pira-pira fardune tayamum. Yang pertama fardunya tayamum yaitu an-niyatu, niat istibahati fardhi sholati ing amrih kawenangane fardune sholat. Yang pertama niat agar diperbolehkan untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat fardu. Jadi tidak untuk, tapi agar diperbolehkan gitu aja. Karena apa? Karena kalau tidak melakukan toharoh dulu atau bersuci dulu, itu belum atau tidak boleh melaksanakan sholat. Haram, bahkan haram. Kecuali sholat li hurmatil wakti, tidak ada alat sesuci loro, dua alat sesuci itu tidak ada, air dan debu tidak ada, itu namanya sholat li hurmatil wakti. Kalau masih ada kok tidak mau menggunakan, langsung sholat gitu aja, maka dia dihukumi haram melaksanakan. Makanya untuk tayamum itu hanya sebagai agar diperbolehkan untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat fardu. Yang kedua mashul wajhi, ngusap rai atau wajah, wal yadaini lan tangan loro, ma'al mirfaqaini sartane atau ing dalem sartane sikut loro, bidor bataini kelawan rong pukulan. Yang kedua syaratnya setelah niat tadi yaitu mengusap wajah dan kedua tangan sampai atau beserta kedua siku. Syaratnya bidor bata ini dengan dua pukulan, maksudnya satu lebu yang ditempelkan pada telapak tangan itu digunakan satu usapan. Jadi satu debu yang ditempelkan pada tangan kanan itu diusapkan pada tangan kiri, dan debu yang nempel di tangan kiri itu diusapkan pada bagian atau tangan kanan. Wajah juga seperti itu.
Kalau wajah, debu yang ditempelkan di telapak tangan kanan itu diusapkan pada wajah bagian kanan, dan debu yang ditempelkan di telapak tangan kiri itu diusapkan pada wajah sebelah kiri. Itu namanya bidorbata ini. Jadi tidak boleh hanya satu debu yang nempel di tangan kanan langsung digunakan pada bagian wajah kanan dan kiri, atau tangan kanan dan kiri, itu tidak boleh. Itu namanya hanya satu pukulan atau pemindahan debu pada anggota yang ditayamumi. Itu tidak boleh, harus dua. Yang ketiga, naqlu turabi, ngele lebu ilal udwi maring anggota al mamsuhi kang den usap. Ini maksudnya ya tadi, debu ditempelkan pada telapak tangan kemudian dipindah pada anggota yang akan ditayamumi. Itu masuk pada fardu sendiri. Yang keempat, at-tartibu, ngurut-ngurutake secara berturut, tidak boleh dicampur atau diacak. Maksudnya mengusap wajah dulu baru mengusap tangan. Mubtilatu tayamumi utawi iki iku pira-pira perkara kang ambatalake tayamum. Ini menerangkan tentang perkara yang membatalkan tayamum, yaitu yang pertama, kuluma, saben-saben perkara yubtilu kang ambatalake apa ma al wudu'a ing wudu. Yang membatalkan tayamum yang pertama yaitu setiap perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, ru'yatul ma'i waruh banyu qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fi sholati ing dalem salat atau sebelum melaksanakan sholat atau sebelum mengerjakan sholat. Yang kedua yang membatalkan tayamum lagi yaitu melihat banyu atau mendapatkan tempat air. Tadi sebelum tayamum sudah usaha mencari air tidak ada, kemudian setelah dia tayamum sebelum melaksanakan sholat turun hujan, nah itu otomatis tayamumnya batal. Kalau setelah sholat ya beda lagi. Setelah sholat kok baru ada air, baru turun hujan, itu tidak termasuk membatalkan tayamum. Yang ketiga, ariddatu murtad. Contohnya murtad ya dia mungkin kecewa atau putus asa. Sangat sulit ya menjadi orang Islam. Tidak ada tidak ada dispen sama sekali, sudah tidak ada air kok tidak diberi keringanan gitu aja, kok masih tetap melaksanakan atau mengerjakan sholat. Harus cari air dulu, kalau tidak ada harus tayamum dulu, mencari debu, kalau tidak ada baru lihurmatul waqti dan lain sebagainya. Dia menganggap bahwa aturan dalam Islam itu sangat sulit, kemudian dia murtad, keluar aja lah dari Islam, sangat sulit untuk mengikuti ajarannya. Nah, seketika itu dia murtad, maka tayamumnya batal. Itu contohnya. Al jam'u utawi iki iku carane ngumpulake bainal wudu'i ing dalem antarane wudu wa tayamumi lan tayamum. Nah, ini menerangkan yaitu caranya mengumpulkan wudu dan tayamum. Ini contohnya pada orang yang sedang keadaan luka, dan luka itu tidak boleh terkena air. Jadi dia selain melakukan wudu juga tayamum. Itu contohnya. Man utai sapa wonge, ini kasusnya. Man utai sapa wonge kana
iku kana lamun ono sapa man ono iku bihi tetep kelawan man apa juruhun catu audama milu utawa pira-pira udun ghasala mongko ambasuh sapa man asahiha ing gauta kang waras wa tayammama lan tayamum sapa man nganil jurhi saking catu awit dumali utawa udun. Nah ini kasusnya. Kenapa kok harus mengumpulkan antara wudhu dan tayamum? Ini kasusnya seperti ini, yaitu seseorang yang dia sedang dalam keadaan terluka, jurhun, catu itu terluka, atau udun itu ya darah kotor itu, apa istilahnya, ya udun gitu aja lah. Karena dia punya luka atau udun, maka dia ghasala asokhiha. Maksudnya ghasala asokhiha ini membasuh bagian yang sehat atau tidak terluka itu dengan wudhu setelah wudhu, setelah membasuh anggota yang sehat, kemudian watayamum dan kemudian dia tayamum. Tayamum itu sebagai anil jurhi saking catu wat awit dumali utawa udun, sebagai ganti anggota yang tidak terkena basuhan tadi. Ya caranya bagaimana? Ya tayamum lengkap, tayamum sebagai gantinya itu, bukan kok terus yang luka diusap dengan debu, itu enggak. Gitu. Watayamuma ini istilahnya watayamuma lan tayamum, bukan wa mashu doa atau wa mashu doa al jurhi, itu enggak awit dumali, bukan bahasanya, bukan mengusap bagian yang terluka atau yang ada udunnya, itu tidak, tapi watayamuma, tayamum. Berarti kalau istilahnya tayamum, bahasanya tayamum, yaitu setelah wudhu kemudian dia tayamum sebagai ganti anggota yang terluka tadi yang tidak terkena basuhan wudhu, seperti itu. Sahibul jabiroti utawi wong kang anduweni utawa nganggo pembalut utawa godi, pembalut perban lah istilahnya, perban. Ini menerangkan tentang orang yang bagian wudhu itu diperban, anggota yang harus dibasuh ketika wudhu itu kondisinya diperban. Itu bagaimana caranya wudhu, caranya sesuci, yaitu ya tayamamu, tayamum iku ya tayamamu, tayamum sapa wong, wayam sahulan ngusap sapa wong ngalaiha ing atase jabiroh, ngalaiha ing atase jabiroh, wala itu lan ora susah baleni sapa wong in wadu'aha lamun andeleh sapa wong ing jabiroh ngala tuhrin ing atase kahanan suci. Wakanat lan ono apa jabiroh ono iku fi ghairi a'dha'it tayamumi ing dalem liyane nggauta tayamum. Wa ila lan lamun ora maksudnya fi ghairi a'dha'it tayamum ya fa itu mongko ambalene sapa wong.
ini kasusnya bagi orang yang mempunyai perban atau anggota wudhunya itu ada yang diperban, yaitu dia tayamum kemudian mengusap ngalaiha bagian yang diperban tadi. Wala itu in wa tu'aha ngana tuhrin wa kanat fi ghairi atau tayamum, dan dia tidak usah mengulangi apa tidak usah wala itu ora usah baleni sapa wong in watu aha lamun andelake sapa wong ing jabirah ana tuhrin. Dia tidak usah mengulangi tayamum apabila ketika membalut lukanya tadi dalam kondisi suci. Sudah wudhu maksudnya. Terus yang dibalut tadi, anggota yang dibalut tadi itu di luar anggota tayamum. Di luar anggota tayamum. Anggota tayamum itu ya wajah dan tangan. Kalau yang dibalut itu selain wajah dan tangan, yaitu dia tayamumnya ya cukup satu kali. Tayamumnya cukup satu kali. Dan tidak usah mengulangi tayamum ketika dalam kondisi suci sebelum membalutnya. Terus kalau yang luka tadi, yang dibalut tadi itu anggota yang diusap ketika tayamum, atau berarti di wajah dan di tangan, maka dia harus mengulangi tayamumnya, jadi dua kali. Jadi gini kesimpulannya, bagi orang yang memiliki perban pada anggota wudhu, ya toh, apabila merbannya tadi dalam kondisi suci, maka dia cukup tayamum satu kali, tidak usah mengulangi lagi. Kalau tidak dalam kondisi suci, maka tayamumnya dua kali. Yang pertama tayamum listibahati sholah, karena takut menggunakan air. Yang kedua tayamum sebagai ganti karena dalam merbannya tadi sebelumnya tidak suci. Itu yang pertama. Yang kedua wakanat fi ghairi atau tayamum, apabila yang diperban tadi bukan anggota wajah dan tangan, maka tayamumnya cukup satu kali saja, tidak usah mengulang. Dan apabila yang dibalut tadi atau diperban tadi anggota wajah atau tangan, maka tayamumnya dua kali, fayo itu mengulang. Yang pertama sebagai istibahati sholat, yang kedua sebagai ganti yang diperban tadi. Apabila kedua-duanya itu tidak suci dan yang diperban itu anggota wajah atau tangan, berarti berapa itu tayamumnya? 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ya seperti itu namanya sesuci, sebagai ikhtiar kita agar sholatnya sempurna.
as'ilatun al haidu wan nifasu. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bacakan dan saya terangkan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu kita bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.